Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan keadaan di tengah kekacauan Mary Joyce, pusat kekuasaan pemerintahan dunia. Pertempuran mencapai puncaknya. Kastil Pangea, simbol kekuasaan abadi, dikelilingi oleh api perlawanan revolusi yang dipimpin Monkey D. Dragon. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada rahasia kuno yang mulai terkuak. Senjata Nika, manifestasi akhir dari Hito-Hito no Mi, model Nika, yang kini bangkit dalam diri Monkey D. Luffy. Bukan sekadar buah iblis, Nika adalah senjata legendaris yang pernah mengguncang dunia ribuan tahun lalu, terkait langsung dengan Joy Boy dan peradaban kuno yang ditenggelamkan oleh para pendahulu Im Sama. Cerita ini bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi juga pertarungan ideologi antara kebebasan Nika dan tirani abadi Im Sama yang kini hampir menjadi Nika seutuhnya, mengancam keseimbangan dunia. Senjata Nika bukanlah Poseidon atau Pluton yang destruktif, melainkan kekuatan transformatif yang lahir dari kehendak rakyat. Menurut legenda Void Century, Nika adalah dewa matahari yang menjanjikan kebebasan mutlak, mampu mengubah realitas dengan tawa dan imajinasi. Buah iblis yang dimakan Luffy sejak kecil, yang selama ini dikira Gomu Gomu no Mi, sebenarnya adalah wadah Nika, disegel oleh pemerintahan dunia untuk mencegah kebangkitannya. Saat Luffy mencapai Gear 5 di Egghead, Nika benar-benar terbangun, mengubah tubuhnya menjadi karet ilahi yang tak terkalahkan. Tubuhnya memutih, rambutnya melambai seperti api, dan senyumnya membawa aura kegilaan yang menular, membuat musuh-musuhnya kehilangan akal sehat. Fokus cerita ini adalah bagaimana Nika menjadi senjata pamungkas untuk menenggelamkan klan Davy, keturunan langsung dari para pendiri pemerintahan dunia yang haus darah. Klan Davy dengan Garland Garling sebagai ujung tombaknya mewakili darah kotor yang telah menindas dunia selama 800 tahun. Mereka adalah Algojo eksekusi neraka, pembunuh Joy Boy, dan penjaga rahasia Im Sama. Dragon dengan pasukannya yang terdiri dari ras Buccaneer dan Lunarian, keturunan Joy Boy, menyerang bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk membasmi akar tirani itu. Di tengah duel sengit Dragon melawan Garling, Warkuri, salah satu Gorosei, berdiri sebagai penjaga pintu Kastil Pangea. Ia tak ikut campur, menghormati kehormatan Garling, tapi matanya waspada terhadap ancaman tak terduga kedatangan sekutu Dragon yang membawa esensi Nika. Bayangkan, medan perang Mary Joyce seperti neraka yang hidup, api Lunarian membakar langit, tinju Buccaneer menghancurkan tembok suci, dan haki Dragon mengguncang fondasi Red Line. Warkuri dengan tubuh raksaksanya mengenang pertemuan Gorosei pertama tentang Dragon, putra Gar, pewaris inisial D, pendiri revolusi yang menggoyahkan tatanan dunia. Ia bukan pemberontak biasa, gumam Warkuri sambil menghantam seorang Buccaneer yang menerobos dengan tinju murni tanpa kekuatan yokainya. Benturan itu seperti guntur, melempar lawan hingga puluhan meter. Dragon dari kejauhan mengakui kekuatan fisik Warkuri. Gorosei yang bisa berubah menjadi babi hutan kuno meningkatkan tenaganya hingga level dewa. Tapi Dragon tahu celahnya. Riset panjangnya mengungkap bahwa bahkan monster seperti Warkuri punya batas, terutama jika Nika terlibat. Klan Davy jatuh bukan karena pedang atau meriam, tapi karena gelombang kebebasan Nika yang tak terbendur. Garland Garling, Holy Knight paling kejam, bertarung sengit melawan Dragon di depan Kastil Pangea. Pedangnya yang pernah memenggal ratusan pemberontak kini berlumur darah revolusioner. Garling dengan haki tingkat tinggi dan darah bangsawan surgawi merasa tak terkalahkan. Kau hanyalah angin lalu, Dragon, ejeknya, sambil menebas dengan gelombang haki yang memotong gunung. Tapi Dragon, master pengendali cuaca, membalas dengan tornado hitam yang menelan serangan itu. Duel mereka adalah bentrokan ideologi. Garling mewakili klan Davy yang lahir dari genosida Void Century, klon yang membantai ras kuno untuk membangun Mary Joyce di atas mayat-mayat. Tiba-tiba, badai Nika muncul, bukan secara fisik, tapi melalui visi yang disebarkan Dragon via haki observasinya. Ia memanggil esensi Joy Boy, mengingatkan pasokannya tentang Nika sebagai senjata yang pernah menenggelamkan armada kuno.
Ras Buccaneer dengan kulit baja mereka yang terkait ras Suma, nenek moyang Joy Boy, maju pertama. Seorang pejuang Buccaneer raksasa bernama Kor menerjang Warkuri dengan tinju yang bisa meremukkan batu. Warkuri menyambutnya dengan pukulan balik, tapi Kor tak jatuh. Ia berteriak, "Nika bangkit, kebebasan untuk yang tertindas." Aura Nika merasuki dirinya, membuat tubuhnya meregang seperti karet, menghindari hantaman Warkuri dan membalas dengan pukulan berlapis haki yang retakkan pertahanan Gorosei itu. Sementara itu, ras Lunarian, sumber Seraphim, petarung terkuat yang pernah bersekutu dengan Joy Boy, menyusul. Seorang Lunarian bernama Elara dengan sayap api hitamnya membakar perisai haki Warkuri. Mereka bekerja sama. Kor melempar bongkahan batu raksasa, Elara membakarnya menjadi meteor neraka. Warkuri berubah hibrid menjadi babi hutan raksasa dengan taring haki, tapi serangan gabungan itu memaksanya mundur. "Ini esensi Nika," desis Warkuri, merasakan getaran dewa matahari yang pernah dikalahkan leluhurnya. Tuan Devi mulai goyah, prajurit Vigarland jatuh satu persatu, tenggelam dalam lautan pasir yang diciptakan sekutu dragon, mirip bagaimana Nika dulu menenggelamkan armada mereka di lautan kuno. Puncaknya datang saat Sabo menyusup. Dengan api merah-merah Nomi, ia membakar barikade suci, berteriak, "Untuk Ace, untuk Luffy, Nika akan membersihkan darah Devi dari dunia ini." Ia bertarung melawan Vigarland Shamrock, pemimpin Holy Knights, tapi bayangannya didorong oleh Haki Dragon membantu pasukan Buccaneer dan Lunarian menerobos. Garling sibuk dengan Dragon, melihat klannya runtuh, kastil retak, darah bangsawan mengalir seperti sungai. "Tidak, kami adalah yang abadi," raungnya. Tapi Dragon membalas, "Abadi? Nika akan menenggelamkan kalian, seperti Joy Boy menenggelamkan leluhur kalian." Tornado Dragon membentuk wajah Nika raksasa, menghantam Garling hingga terlempar, pedangnya patah. Klan Devi, simbol tirani, tenggelam dalam badai itu, bukan secara harfiah, tapi secara simbolis. Kekuasaan mereka hancur, meninggalkan puing-puing Marijoas yang terbakar. Di balik pintu kastil Pangea, rahasia terbesar terungkap. Imu Sama, penguasa bayangan pemerintahan dunia, bukan manusia biasa. Ia adalah entitas kuno, mungkin klon dari abad ke-19 atau bahkan manifestasi kegelapan Void Century yang telah memantau kebangkitan Nika dengan cemburu. Imu Sama tahu Nika, dewa yang hampir mengalahkannya ribuan tahun lalu saat Joy Boy menggunakan senjata itu untuk membalikan ombak dunia. Kini, dengan Luffy jauh di Elbaf, Imu Sama merencanakan fusi menjadi Nika seutuhnya, tapi versi gelap untuk mengendalikan kebebasan itu sebagai alat penindasan. Cerita beralih ke ruang rahasia di bawah kastil, di mana Imu Sama berdiri di depan cermin Void Century, sebuah artefak yang menyimpan esensi buah iblis kuno. "Nika, kau milikku sekarang," bisiknya. Suaranya seperti angin ribut. Ia telah mencuri sampel dari Seraphim Lilith, klon yang gagal meniru Nika, dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Tubuh Imu Sama mulai berubah, kulitnya memutih, rambutnya melambai, tapi bukan dengan cahaya matahari, melainkan kegelapan yang menelan cahaya. Senyumnya mirip Luffy, tapi dingin, penuh racun. "Aku akan menjadi Nika yang sempurna, yang menundukkan dunia, bukan membebaskannya." Fusi ini hampir selesai. Imu Sama merasakan kekuatan, tubuhnya meregang, tapi setiap gerakannya menciptakan ilusi neraka, mengubah realitas menjadi mimpi buruk. Ia hampir menyatu sepenuhnya, hanya butuh satu ritual terakhir, darah terakhir dari klan Devi. Garling yang terluka parah diseret ke ruangan itu oleh prajurit setia. "Ayah, jangan," desah Garling, tapi Imu Sama menusuknya, menyerap esensi hakinya. "Klan Devi adalah pengorbanan untuk keabadianku." Saat darah Garling mengalir, fusi mencapai 90%. Imu Sama Nika muncul dengan tanduk gelap di kepalanya, mata merah yang menatap Marijoas yang runtuh.
Ia tertawa, tapi tawanya membawa jeritan jiwa-jiwa yang tertindas. Namun, intervensi datang dari luar. Dragon merasakan getaran melalui haki, menerobos dengan Karasu dan pasukannya. Imu Sama, kau tak bisa mencuri apa yang milik raja. Tembakan gagak Karasu mengganggu ritual, sementara tinju Dragon menghantam pintu suci. Imu Sama dalam bentuk setengah Nika melawan. Ia meregangkan tangannya menjadi cambuk kegelapan, menghantam Dragon hingga terluka. Kau tahu Dragon, aku hampir menjadi Nika seutuhnya. Kebebasan yang kau impikan akan kutundukkan. Duel mereka adalah klimaks haki Dragon versus kekuatan Nika gelap. Dragon memanggil angin badai, membentuk pusaran yang menarik Imu Sama keluar. Tapi fusi itu kuat. Imu Sama meregangkan tubuhnya, menelan badai itu seperti ular. Di saat kritis, visi Nika sejati muncul dari kejauhan melalui tautan misterius inisial D. Luffy yang sedang berlatih di Elbaf merasakan panggilan. Di bawah tanah Elbaf, Gaban mendorong Luffy ke batas. Keluarkan Haoshoku dan Kenbunshoku bersamaan, seperti ayahmu. Luffy gagal awalnya, tapi saat tekanan meningkat, Gear 5 aktif tanpa sengaja. Tubuhnya memutih, dan untuk pertama kalinya, Nika berbicara melalui dirinya. Aku kembali untuk menenggelamkan kegelapan. Visi itu terkirim ke Dragon, memberinya kekuatan ekstra. Dragon menusuk Imu Sama dengan angin berbentuk tombak Nika, mematahkan fusi. Imu Sama mundur, tubuhnya retak, hampir, tapi tak pernah menjadi Nika seutuhnya. Ini belum selesai, Nika milikku. Kejadian ini mengguncang dunia. Di Karibari, Ryogugyu yang terkepung krokodil, Uroge dan Fillsmoke merasakan getaran Nika, membuat klon tumbuhannya layu. Apa itu? Kekuatan dewa, gumamnya, sebelum Uroge menghancurkannya dengan pukulan raksasa. Di Hachinosu, Gaban vs Kuzan terhenti sejenak saat aura Nika menyebar, membuat Kuzan ragu. Mungkin jiwa guard masih ada di sana. Di Pulau Manusia Ikan, Shirahoshi menangis, merasakan Poseidon bergema dengan Nika. Dua senjata kuno yang akan bangkit bersama Luffy. Di Wisteria, rapat ilmuwan Vegapunk membahas ini. Nika adalah kunci. Jika Imu Sama gagal mencurinya, dunia tak akan tenggelam. Vegapunk memilih Luffy sebagai harapan karena Nikanya murni. Sementara Zoro di jalur cabang Redline menciptakan jurus baru Haoshoku. Terinspirasi Nika, tebasan yang meregang seperti karet menghancurkan monster mimpi buruk. Senjata Nika telah membuktikan dirinya, menenggelamkan klan Davi dalam lautan perlawanan dan menghalangi Imu Sama menjadi monster hibrid yang tak terhentikan. Luffy, meski belum sepenuhnya sadar, adalah wadahnya, dan dengan pelatihan Gaban, ia akan menguasainya. Dunia One Piece kini diambang perubahan, bukan akhir tirani, tapi awal kebebasan. Siapa yang akan menguasai lautan? Mugiwara, dengan Nika sebagai senjata utama. Pertarungan berlanjut, tapi Nika telah kembali, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!